Udah tampil ya, Mas? Udah ya? Oke, terima kasih banyak waktu dan tempat. Saya persilakan Mas Andika, kita beri tepuk tangan virtual. Yeay. Silakan, Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Andika Maharendra dari dietmentoring.com. Senang sekali malam hari ini saya hadir bertemu teman-teman. Mungkin belum pernah ketemu secara fisik ya. Dan jujur saya agak ngeri juga waktu diminta Mas Birto untuk sharing di SB1M, Sekolah Bisnis 1 Miliar. Karena apa? Karena saya tahu banget ini tempatnya masta-masta internet marketing gitu ya. Ilmu internet marketingnya pasti lebih ngeri, lebih jago dibanding saya gitu. Karena itu sejak awal saya sampaikan ke Mas Birto, oke Mas, saya mau sharing, tapi yang saya sampaikan itu nanti murni pengalaman pribadi saya, nggak pakai teori-teorian gitu ya. Jadi minta maaf kalau nanti yang saya share itu mungkin di teorinya nggak ada atau bertentangan dengan teori. Tapi ini yang pernah saya lakukan dan yang sedang saya lakukan. Dan kali ini saya share-nya tentang bagaimana saya menghasilkan atau mendapatkan 100.000 subscriber hanya bermodalkan HP ya. HP-nya nanti saya tunjukkan HP-nya seperti apa, dan nggak penting sebenarnya karena saya yakin teman-teman pasti punya HP juga di rumah dan mungkin lebih bagus dari punya saya gitu ya. Dan lumayan alhamdulillah hari ini subscriber 514. Jadi di atas 100.000 subscriber gitu ya. Dalam waktu saya dapat 100.000 itu sekitar 1 tahunan lah ya, sekitar 13 bulan. Karena saya memulainya itu tanggal 1 Ramadan dan kemarin saya sudah menerima silver play button itu bulan apa itu ya? 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi sebelum 1 tahun saya sudah dapat silver play button. Dan yang saya pakai itu nggak seribet yang diajarkan teman-teman internet marketing lainnya gitu ya. Karena kayaknya ribet banget YouTube. Dan menurut saya YouTube sebenarnya nggak ribet. YouTube itu gampang, yang ribet itu kamu. Gitu kata guru saya, Mas Arli Kurnia. Langsung aja teman-teman ya, nggak usah lama-lama. Saya mulainya dari gini. Teman-teman pernah nggak ngelihat ada Alfamart yang dibangun sebelahnya sama Indomaret? Ya, pasti pernah ngelihat ya. Seringkali begitu ada Alfamart buka, nggak lama kemudian Indomaret akan buka di dekatnya atau akan buka di sebelahnya gitu ya. Dan sebaliknya, kadang ada Indomaret duluan, terus ada di sebelahnya Alfamart. Saya pernah tanya ini ke teman saya, Pak Widi namanya. Beliau adalah salah satu orang yang merintis Indomaret pertama di Indonesia gitu. Saya tanya sebagainya. Itu nggak semua orang bisa dan itu butuh waktu yang lebih lama. Saya nggak mengatakan SEO yang menggunakan kata kunci itu nggak penting ya. Itu penting, tapi dia tidak instan. Dia tidak bisa instan karena dia butuh waktu yang relatif lama gitu. Tapi metode yang dilakukan Alfamart dan Indomaret yang langsung nempel di tempat yang sudah terlanjur ada, itu relatif lebih cepat dan relatif lebih gampang gitu ya. Karena itu saya mengandalkan traffic atau mengandalkan penonton, mengandalkan subscriber di channel saya itu dengan cara mengandalkan channel orang yang sudah duluan ada. Mengapa? Karena saya yakin topik apapun yang kita buat di channel YouTube kita, entah itu mau kesehatan, entah itu mau bisnis, entah itu mau hiburan, entah itu motovlog dan lain sebagainya, channel kita tuh nggak original teman-teman. Pasti udah ada orang lain yang bikin channel serupa dan sudah pasti dia lebih gede. Nah karena itu channel gede jangan dihindari, tapi channel gede itu harus dimanfaatkan. Karena apa? Channel yang udah gede, udah monet, udah di atas 50.000, itu berarti dia sudah dianggap layak oleh YouTube. Karena itu harus kita manfaatkan. Enggak trafficnya bagus atau enggak, intinya layak untuk dibuat outlet baru atau enggak gitu. Nah pada saat dibuat, artinya pada saat Alfamart atau Indomaret itu udah berdiri di situ, berarti dia sudah memiliki standar kelayakan untuk usaha gitu ya. Nah saya membayangkan buat YouTube juga tuh kayak gitu. Anda boleh memilih mau menganggarkan waktu, menganggarkan uang untuk riset terlebih dahulu, kelayakan usaha terlebih dahulu, layak enggak ini bikin channel atau enggak. Atau Anda langsung memilih, ini udah ada nih channel yang sudah ada, sudah rame, subscribernya udah banyak, oke deh gua bikin aja di sebelahnya. Dan kebetulan teknik yang saya gunakan itu adalah teknik yang kedua. Nggak usah riset-risetan terlebih dahulu, langsung bikin channel di sebelahnya.
Nanti saya ajarin bagaimana cara bikin di sebelahnya gitu ya. Jadi nggak usah putar diet ya. Anda bisa lihat di Kamahendra misalnya, di situ akan muncul video saya yang terbesar itu view-nya hari ini sekitar 3 juta gitu ya. Nah, video itu akan muncul atau akan dimunculkan oleh YouTube pada saat ada orang-orang menonton videonya, contoh Dr. Zaidul Akbar ya. Contoh pada saat orang menonton video dari channelnya Yulia Balsum, atau dari orang yang sedang menonton video di channelnya The Doctor Diet, atau dari Dr. Saddam Ismail, atau dari Eskawat, atau dari saya agak lupa dari mana aja. 5 contoh tadi cukup menggambarkan gitu ya. Nah, misalnya channel Yulia Balsum itu subscribernya sudah 1 juta. Ya, artinya di situ ada 1 juta orang yang memang tertarik dengan topik yang sama dengan channel saya. Lalu video saya dimunculkan oleh YouTube di channel yang itu sama dengan Yulia Balsum. Karena apa? Yulia Balsum dan saya sama-sama membahas topik tentang diet, tentang kesehatan. Begitu juga dengan Dr. Zaidul Akbar, Dr. Saddam Ismail, The Doctor Diet, dan lain sebagainya. Video saya dimunculkan di video-video mereka itu karena saya menyiapkan diri saya untuk buka warung di sebelahnya Indomaret. SEO atau kata kunci. Ini YouTube saya selama setahun terakhir ternyata orang menemukan video saya atau menemukan channel YouTube saya yang dari kata kunci, misalnya cara mengecilkan perut dan lain sebagainya, itu hanya 4,6% saja, ya, cuma 4,6%. Sementara orang-orang yang menemukan channel saya karena karena video saya muncul di bawah video-video yang mereka tonton itu sampai 55%. Jadi 55,5% itu adalah video-video saya yang nempel di channel-channel orang yang sudah gede, nempel di video-video dengan viewer-viewer yang gede. Itu artinya Alfamart saya itu ditemukan orang pada saat orang itu datang ke Indomaret, atau sebaliknya Indomaret saya ditemukan oleh orang karena saya berdiri di sebelahnya Alfamart. Channel saya ditemukan orang-orang karena channel saya, karena video saya ada di sebelahnya orang-orang yang menonton video dari channel-channel besar. Berarti ini waktu puasa kemarin ya. Waktu puasa ini saya bikin pagi-pagi menggunakan telepon, menggunakan ponsel. Jadi pagi hari saya biasanya dengan istri lari ya, slow jogging, ngitarin kompleks sekitar 5 kali putaran. Setelah itu istri akan olahraga ringan, workout, dan saya akan menggunakan ponsel saya dengan tripod apa sih itu? Yunteng yang 100 ribuan. Tripod yang berdiri, saya langsung ngomong, dan sampai rumah biasanya saya edit cuman dipotong, dikasih video bumper, lalu diposting gitu ya. Jadi ini video waktu puasa Ramadan lalu. Sudah ditonton oleh 234.000 penonton. 234.000 itu lumayan banyak. Lalu kita cek, mereka itu yang nonton, mereka datang dari mana sih? Ataukah datang dari YouTube, atau orang yang ngetik kata kunci tentang dia, atau datang dari channelnya orang lain? Kita lihat ya. Oke, ternyata video ini mendapatkan sugges video sebesar 68,8. Jadi 69% gitu ya. Jadi dari 234.000 tadi, yang 69% itu mereka melihat video saya karena mereka melihat video orang lain. Ya, video orang lain, lihatlah. Di bawah sugges video ada browse fitur. Itu bukan dari kata kunci. Ya. Kemudian direct unknown atau dari yang nggak jelas itu 47%. Order YouTube fitur 30. Order 3,2. Ternyata yang dari search engine atau yang dari kata kunci atau yang dari mengetikkan kata kunci dia telur itu tidak termasuk dalam traffic tips atau jenis traffic yang saya dapatkan dari 234.000. Bayangkan,
Kalau saya menggunakan kata kunci, hanya mengandalkan kata kunci, berarti video ini tidak akan ditonton oleh segitu banyak orang. Tapi karena saya menggunakan attract atau menarik subscriber dari penonton channel lain, saya mendapatkan 68,8%. Ngomong-ngomong, apa benar sih itu datang dari channel orang lain? Lihat nih ya, cara diet telur terbaru terbaru turun 20 kg jadi mudah. Ini video siapa kalau tahu? Video dari channelnya Dr. Saddam Ismail ya. Jadi pada saat orang menonton videonya Saddam Ismail, ada 7% dari penonton video itu datang ke video saya. Karena apa? Video saya muncul di bawahnya Saddam Ismail. Berikutnya 6,3%. Nah, itu teman-teman yang saya lakukan sesimpel itu ya. Wah, udah selesai nih Mas. Udah selesai, segitu aja. HP-nya udah jadul banget dan nggak penting ini HP apa. Yang pasti saya waktu itu bikin channel karena kebetulan punyanya HP ini. Bukan saya mau bikin channel terus beli HP ini ya. Jadi gunakan HP apapun ya, yang Anda punya, mau Oppo, mau iPhone gitu. Di video juga nggak kelihatan kok kita pakai HP apa, ya kan? Dan belum pernah ada orang yang tanya, Mas Dika itu videonya pakai HP apa, nggak ada. Nggak penting gitu. Yang penting itu suaranya kedengar jelas. Karena itu kalau HP pakai mic clip on 200-an ribu lah gitu ya, itu dapat. Yang penting itu suaranya jelas. Muka muram nggak apa-apa gitu ya. Justru audio lebih penting ya Mas ya, audio ya. Audio lebih penting karena orang butuh, apalagi sekarang orang itu sering ngedengerin channel dengan model podcast. Jadi HP di play, dia nggak ngelihat wajah kita sambil nyetir mobil, sambil naik Gojek, kadang gitu ya pakai headset gitu. Jadi betul. Nah, jadi ini cocok banget untuk yang mukanya pas-pasan gitu ya, santai aja gitu, banyak awalnya. Yang penting audionya jelas, karena orang nggak mau ngeliat muka kita, orang mau ngeliat konten kita.